Komedian Kiwil kini tengah berbahagia menjalani pernikahan keempatnya bersama Fenty Vigianti. Mereka pun baru saja menyelesaikan pembangunan rumah sederhana untuk menjalani biduk rumah tangga bersama. Namun di sisi lain, keadaan berbanding terbalik 180 derajat untuk Rohima, mantan istri Kiwil. Ia kini harus berjuang untuk mengumpulkan uang pasca operasi kakinya, bahkan untuk berjalan saja membutuhkan alat bantu. Rohima juga diketahui berencana untuk menjual rumah kenang-kenangannya dengan Kiwil. Lantas, seperti apa jeritan hati Rohima yang kini harus menjalani kehidupan berat sebagai single parent hingga sembuh dari sakitnya? Benarkah alasan Rohima untuk menjual rumah karena Kiwil tidak memberikan nafkah kepada anak-anak mereka sehingga mengalami kesulitan hidup? Lalu seperti apa Rohima menuding Kiwil yang kini sulit untuk memberikan uang kepada anak-anaknya? Benarkah justru Fenty yang sering mentransfer uang kepada anak-anak Kiwil dan Rohima? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Intens Investigasi. Usai resmi bercerai dari Rohima Ali, Meggy Wulandari, dan Eva Belisima, saat ini Kiwil tengah menikmati hari-hari penuh kebahagiaan dengan istri keempatnya Fenty Vigianti. Tak hanya pamer keromantisan dan keharmonisan, kehidupan Kiwil pun seolah berubah drastis hingga bisa membangun rumah yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat. Rumah sederhana yang ditumbuhi pepohonan tersebut dibangun Kiwil dari hasil banting setirnya pasca menepi dari dunia entertainment yang membesarkan namanya. Dengan kesibukan barunya sebagai pendakwah dan juga mengelola beberapa bisnis, Kiwil pun mengaku berhasil membangun rumah yang kini ditempatinya. Kegiatannya ya ngasih makan lele, ngurusin tanaman, ya iseng dakwah, ya apa ada karena kebetulan kan saya lebih banyak kepada dakwah, kemudian ngurusin travel, alhamdulillah punya travel sendiri, travel umroh ya, travel Taza. Jadi sekarang Kiwil punya kerjaan yaitu ngurus travel gitu. Dari travel, dari coba untuk usaha yang lain ya. Rencana juga ini juga lagi kepikiran juga pengen buka kafe lagi. Sebenarnya sih entertain gue masih gitu loh, entertain, komedi, ngelawak masih gitu loh ya. Cuma sekarang ini mungkin prosentasenya aja ya, lebih banyak dakwahnya gitu loh ketimbang dunia entertainnya ya. Jadi minimal Kiwil harus banyak manfaat lah kepada orang lain. Ternyata orang yang berdiri dengan kaki sendiri, ya bekerja sendiri, mikir sendiri, dibilang sukses sendiri, itu bohong gitu, karena semuanya tidak lepas dari kerja yang di atas gitu loh. Jadi usaha yang di atas ya, karena disampaikan sebaik-baiknya rencana kita lebih baik rencana Allah. Namun berbanding 180 derajat dengan Kiwil, mantan istri pertamanya yaitu Rohima justru kini hidup dalam keprihatinan. Saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, ia menggunakan tongkat penyangga sebagai alat bantu jalan pasca menjalani operasi pada bagian kakinya. Tak hanya itu, Rohima pun juga berencana untuk menjual sebuah rumah miliknya
yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Sambil memperlihatkan seisi rumahnya, Rohimah pun tampak begitu pilu karena begitu banyak kenangan yang tersimpan selama menikah dengan Kiwil di tempat itu. Namun, karena keadaan memaksa, mau tidak mau harus Rohimah jual dan mengesampingkan sisi emosionalnya. Lantas apa tanggapan Kiwil terhadap mantan istrinya yang berencana menjual rumah kenangan mereka? Nah ini keadaan rumah saya kayak gini. Nah ini rumah yang penuh kenangan, yang benar-benar rumahnya besar banget. Dibangun juga sesuai memang keluarga kita, keluarga besar tadinya gitu loh. Jadi ngebangunnya ibarat kata ruang tamu sama ruang tengah sama musola ini kalau bisa keplong gitu. Ya karena pakai tongkat lagi memang udah jalannya udah nggak stabil. Terus juga kalau nggak pakai penyangga akunya ngebetnya minta ampun. Kalau pakai tongkat kan minimal rasa ngebetnya ada agak-agak ringan ya. Karena memang murpennya itu patah. Makanya kakinya belok lagi tuh. Tadinya udah lurus belok lagi. Gitu kan beda tuh. Beda banget. Jalannya juga udah ngebet, sakit, udah semua jadi satu lah. Aku bener-bener kadang-kadang kalau suka lagi nggak kuat suka mulai air mata sendiri. Mau nggak mau rumah yang tadinya gue amat-amat gue sayangin gue nggak mau jual karena kejadian begini ya akhirnya gue bikin promosi lah. Semalam ya Maria, itu anak dia ngasih tahu ya, bahkan bilang ayah, sama di depan ini, di depan istri ya, ayah, bunda mau jual rumah. Oh ya sudah, nggak apa-apa kok, itu kan udah hak kamu. Mungkin karena satu kegedean rumah ya, rumah juga kegedean dan mungkin mau cari rumah yang lebih nyaman dan mungkin sisa uangnya itu masih bisa dipakai buat yang lain. Lalu benarkah alasan Rohimah menjual rumah karena Kiwil tidak memberikan nafkah kepada anak-anak mereka sehingga mengalami kesulitan hidup? Bagaimana pula dengan pernyataan Kiwil yang mengizinkan penjualan rumah sepenuhnya untuk anak-anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, seperti itulah perjuangan yang kini harus dijalani Rohimah. Bahwa hidup harus terus berjalan hingga ia pun harus memutar otaknya agar bisa tetap bertahan. Meski untuk kebutuhan ketiga anak-anaknya masih sering diberikan oleh Kiwil, namun dirasanya jumlahnya tidak mencukupi. Terlebih saat ini, ia pun tidak lagi bisa kembali bekerja sebagai guru karena kondisi kakinya yang belum sembuh. Harus berjuang untuk mengumpulkan uang pasca operasi kakinya yang mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Keprihatinan Rohimah pun juga bertambah parah saat membicarakan soal biaya pendidikan anaknya yang ternyata sudah menunggak sejak lama. Untuk itu, Rohimah pun berencana menjual rumah penuh kenangan tersebut guna memenuhi kehidupan sehari-harinya, biaya berobat, menambah modal bisnis, dan juga melunasi tunggakan sekolah anaknya. Ya kalau biaya operasi kan itu kan memang udah rencana saya. Ya hidup jalan terus ya enggak, hidup jalan terus, makan jalan terus, anak-anak sekolah jalan terus gitu kan. Walaupun anak-anak udah dapat, maksudnya ada Bang Kiwil suka transfer juga kan, tapi kan masih kurang buat mereka makan. Makanya ya jalan satu-satunya saya berharap ini rumah segera ada yang beli, udah itu aja. Nawarnya itu yang bikin nyesek dada gue deh. 5,5, 500, di bawah 600. Kan karena ngeliat kondisi kaki gue begini, 3 sekolahan pada meng-cancel gue semua karena gini,
nggak tega juga ngeliat kaki gue begini gitu loh. Terus nanti takutnya baru masuk udah ngerasain sakit nggak masuk lagi. Sedangkan anak-anak murid kan nggak bisa kayak begitu kan gitu. Jadi mau nggak mau ya di cancel gitu. Makanya gue fokus bagaimana gue bisa jual ini rumah secepatnya. Gue beli lagi yang kecil, langsung gue operasi. Nggak tahu angkanya, dan bagi saya sih menurut untuk angka saya nggak pernah pikirin, karena itu kan sudah hak orang lain, udah haknya anak-anak gitu, haknya bunda, terserah mau dijual berapa juga saya nggak pernah mikirin gitu. Yang penting selama itu bermanfaat buat ini dan buat anak-anak, ya nggak masalah. Kemarin sih dapat kabar dari ini untuk wilayah sana itu 1,5 gitu loh, 1,5 M gitu untuk tanah dan rumah gitu loh. Karena itu kan baru hampir 70% lah sudah selesai gitu loh. Paling tidak turun-turun tuh harga 1 M udah banyak yang berebut lah. Rencana Rohima untuk menjual rumah pun juga telah terdengar oleh Kiwil. Bahkan ia pun mengaku setuju dengan niat yang diupayakan mantan istrinya untuk menjual rumah yang menjadi salah satu kenang-kenangan bersama mantan suaminya tersebut. Namun Kiwil meminta bahwa hasil penjualan rumah sepenuhnya diperuntukkan untuk anak-anak. Mendengar hal itu, Rohima pun seolah kesal dan mempertanyakan apakah Kiwil memang ingin melepas tanggung jawabnya kepada anak-anak mereka. Karena jujur saja, Rohima pun juga berencana untuk menggunakan uang hasil penjualan untuk berobat dan mengembangkan bisnisnya. Seperti apa Rohima memberikan klarifikasinya terkait pernyataan Kiwil yang meminta hasil penjualan rumah hanya untuk anak-anaknya saja. Bang Kiwil nyuruhnya jual tuh rumah buat urusan anak-anak. Kaget aja sih, gue juga kaget aja ya gitu. Maksudnya gue kan gue jual rumah ini juga kan maksudnya gini loh, gue bisa beli lagi yang kecil tapi sisanya kan gue bisa buat bisnis gue. Tapi Bang Kiwil bilang jual itu rumah buat selesaikan urusan anak-anak. Terus uangnya ente kemana? Itu yang gue pertanyakan. Kan ente bapaknya. Kalau mengenai hasil sih saya nggak mau menganggap bahwa itu adalah hasil saya gitu, karena intinya gini, saya kerja juga buat anak istri kan semuanya, dan mungkin Rohima juga mungkin nabung gitu, karena dulu juga bangun rumah apa semuanya ya hasil kerja saya juga gitu loh. Nggak mungkin lah seorang Kiwil nganggur bisa bangun rumah kayak gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Makanya semua saya buatkan itu kan karena untuk anak-anak juga. Sebenarnya kan ini atas nama gue. Ya kalau kita nggak ada siapa sih, anak-anak lah, pasti penerusnya lah gitu loh. Ya orang tua punya rumah ya pasti jatuhnya ya buat anak-anak juga kan gitu. Cuman kan tanggung jawabnya kan gue gitu loh. Karena memang dari awal tadi gue bilang bahwa semuanya ini gue yang pertama kali, gue yang mencetus gitu kan. Ya walaupun nanti gimana ya larinya pasti ke anak lah, namanya warisan pasti ke anak gitu kan. Ya cuman kan ibarat kata gini, kalau sampai dia sampai ngomong kayak gitu kan berarti kan dia udah angkat tangan mengenai anak-anak gitu kan. Saya nggak mau hitung-hitungan dengan harta ya, dengan apapun itu kan dikembalikan kepada yang mau jual siapa gitu loh. Kalau Mang Rohima mau jual segitu ya silakan, nggak masalah. Itu kan uang dia buat anak-anak semua. Lalu, seperti apa Rohima menuding Kiwil yang kini sulit untuk memberikan uang kepada anak-anaknya? Lalu benarkah justru Ventila yang sering mentransfer uang kepada anak-anak Kiwil dan Rohima? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sulitnya kehidupan yang kini ia jalani bersama anak-anaknya tidak pelak membuat Rohima pun juga mempertanyakan terkait sikap sang mantan suami. Mengapa Kiwil saat ini begitu sulit untuk menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anak mereka? Pasalnya, Rohima tidak mempercayai bahwa mantan suaminya itu tidak memiliki pekerjaan.
Ditambah lagi, saat menjadi istri Kiwil, Rohima pun mampu mengalokasikan uang yang diberikan kepadanya, meski dalam jumlah yang kecil sekalipun. Tentunya hal itu untuk keperluan anak-anak dan biaya kehidupan lainnya. Gak tahu deh gue mah kalau 10 mah, pokoknya gue mah taunya anakku ditransfer aja, kadang-kadang 500 berdua, kadang-kadang 500 bertiga. Enggak juga. Kemarin lagi bulan Juli aja ditransfer cuma 300 ribu ya. Bang Kiwil nggak ada kerjaan, impossible banget. Yang gue tahu dia ada kerjaan, gitu loh. Impossible banget kalau dibilang dia nggak ada kerjaan. Yang gue tahu dia ada kerjaan. Nggak ngerti lah yang namanya. Ya gue sih nggak mau suuzon, tapi minimal gue aja dulu besar kecilnya dapat dari Bang Kiwil aja bisa gue follow up semua. Aminin aja lah. Kalau saya bilang aminin aja lah. Ya ada apapun yang berhubungan dengan keburukan saya gitu loh. Aminin saja, karena jujur aja mungkin juga buat pelajaran buat kita ya, insya Allah kita lebih intens lagi sama anak-anak ya, karena memang beliau sih dia paling cuma ketawa jadi karena ya intinya saya kemarin juga baru ketemu sama anak-anak kan, kayak santai aja. Berbanding terbalik dengan Rohima, Kiwil pun justru menegaskan salah besar jika dirinya dianggap tidak bertanggung jawab. Karena Fenty sendirilah yang mentransfer uang setiap bulan kepada seluruh anak-anak Kiwil. Namun dia tidak memungkiri ada kalanya mengalami keterlambatan. Di balik semua itu, Kiwil pun juga mengaku dirinya berusaha memberikan nafkah secara adil kepada anak-anaknya. Di sisi lain, Rohima yang kini lagi-lagi menjanda mengaku tidak menyesal dengan perjalanan hidup yang kini dihadapinya. Semua itu juga tidak membuat dirinya berputus asa. Bagi Rohima saat ini, yang terpenting bukan menambah masalah, namun mencari solusi untuk kehidupan keluarga dan sembuh dari sakitnya. Salah benar ya, karena yang transfer ke sekolahan juga istri sendiri. SPP-nya, uang jajannya, semuanya istri. Uang pembangunan di sekolah juga ini ya. Mungkin harus masalah waktu kali ya, tidak tepat, ada keterlambatan wajar gitu, lah ya. Memang dengan kondisi kita juga ya. Tapi kalau misalnya nggak tanggung jawab, wah itu bukan saya banget deh, gitu loh. Berikut juga dengan anak saya yang Maggie juga gitu. Semuanya sama, dikasih sama, gitu. Semua 10. Kiwil paling banyak dan 10, 4, 2 gitu. Cerai sama Turki, gue nggak terlalu sedih banget, gitu karena memang perjalanan pernikahan gue sama dia belum lama, gitu kan. Cuman gue ngerasain banget di situ gue jadi ratu banget gitu. Jadi gue ngerasain pada saat gue sudah bercerai dengan Bang Kiwil, ada sosok laki-laki memang kebangsaan kita beda gitu kan. Dia mau menerima gue, tapi kan dia tidak mau menerima anak-anak gue gitu kan. Dan sama Bang Kiwil juga gue nggak ada menyesal juga gitu loh. Cuman maksudnya gue gini, ya sudahlah, apa yang gue jalanin saat ini ya minta doanya aja, minta supportnya aja. Nggak usah lagi saling menghujat, nggak usah lagi saling menyalahkan. Tadinya kan gue juga nggak mau ngomongin siapapun itu gitu loh, tapi karena udah ada penyebabnya orang yang memang ngomongin gue yang enggak gitu ya, akhirnya makanya gue buka lah. Sebenarnya gue udah ikhlasin semua dan tidak ada penyesalan buat gue gitu loh. Cuman maksudnya kalau gue udah diem, udah nggak usah lagi diomongin gimana terus kenapa gue cerai sama Kiwil, nggak usah lah gitu. Udahlah, ini bagi gue ya udah, gue udah tutup buku sama dia udah gitu loh. Dan saat ini gue lagi berjalan bagaimana hidup gue bisa normal, gue bisa bahagia sama anak-anak, kaki gue bisa sembuh lagi, rumah gue bisa terjual, gue bisa kehidupan gue pindah dari sini meniti kehidupan yang baru. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.